Ya, tipsnya itu harus berani reach out, jangan takut-takut. Walaupun itu kompetisi ya, tapi tetap mereka jadi keluarga di situ. Halo guys, how are you? Jadi hari ini kita akan sharing dan ngobrol bareng seputar Filmapres bareng Clarissa dan juga Khadijah. Nah ini udah jam setengah 9 nih, dan kita udah janjian untuk ketemu di kantin jam 9. Kita lihat yuk, mereka udah di sana atau belum? Hai! Halo! Halo teman-teman, sekarang kita udah bareng sama Clarissa dan Khadijah, dan kita akan sharing dan ngobrol seputar Filmapres. Nah, aku mulai dulu kali ya. Nah, untuk kalian berdua nih, apa sih menurut kalian tips untuk orang-orang yang nggak pernah ikut lomba untuk ikut Filmapres? Kalau menurut Clarissa sih, yang paling terutama itu kita harus berani nyoba hal-hal baru, terutama dalam kegiatan di dalam kampus, kayak Filmapres ini. Nah, apalagi kita sebagai mahasiswa itu harus mampu manfaatin peluang-peluang sekecil apapun yang ada. Dan yang terpenting tuh, kita jangan mikir kalah menang sebelum dicoba, gitu sih. Iya nggak sih? Iya benar sih, jadi kalau menurut Bija itu kita harus berani nyoba, terus kita juga nggak harus mempedulikan apa yang diucapkan orang lain, karena semua yang kita lakukan ya untuk perubahan diri kita juga gitu. Benar-benar. Nah, pasti banyak teman-teman yang penasaran apakah IPK itu berpengaruh sama syarat-syarat untuk ikut Filmapres. Berpengaruh dong pastinya. Jadi untuk mengikuti seleksi Filmapres ini, IPK kita itu harus minimal 3. Jadi untuk teman-teman semuanya, usahain IPK kita itu tidak kurang dari 3 gitu. Benar, jadi IPK harus tetap dijaga ya. Nah, kemarin kita lihat juga tuh Kak Fatima udah mewakilkan UMN di tingkat wilayah. Nah, menurut Kak Fatima, apa hal-hal yang nggak bisa dilupain pada saat ikut Filmapres tingkat wilayah? Nah, teman-teman, kalau ini banyak sih sebenarnya. Cuman hal-hal yang paling nggak bisa dilupain itu mungkin waktu ketemu sama teman-teman Mapres dari kampus-kampus lain yang punya ide tuh jauh, sangat-sangat cemerlang gitu. Jadi bisa memberikan motivasi dan juga walaupun itu kompetisi ya, tapi tetap mereka jadi keluarga di situ, dan juga di situ pastinya dapat ilmu yang banyak, mulai dari self confidence, ketemu dengan juri-juri yang keren juga, dan mulai lebih tahu cara mempresentasikan atau memberikan ide kita gitu. Nah terus Kak Fatima, selama jadi Mapres ini apa aja sih benefit yang Kak dapat? Oh, benefitnya pastinya banyak banget dong dari awal kan. Tapi yang paling gede, yang paling pertama itu relasi ya. Makin banyak punya teman-teman, bukan cuma di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Kemudian pengetahuan, ilmu pengetahuan yang baru, karena di sana tuh ketemu teman-teman yang bukan dari jurusan timah doang. Dan yang paling penting itu self confidence. Jadi di sana karena di interview langsung sama juri-juri, nah di situ meningkatkan juga confidence-nya untuk mempresentasikan ide kita atau memberi jawaban kita tanpa rasa takut untuk salah. Itu sih. Nah, teman-teman pasti banyak yang pengen tahu juga. Sebenarnya selama ikut Mapres bisa nggak sih tetap tidur selama 7 jam? Oh, kalau berdasarkan pengalaman saya sih, as long as kita bisa manage atau handle waktu kita dengan baik, ya tidur 7 jam itu bisa-bisa aja sih. Kalau Khadijah gimana? Ya menurut Dija bisa sih, karena kan semua kan kita yang ngatur, jadi kita bisa memanage waktu kita dengan baik, terus kita bisa juga memanage multitasking kita gitu. Nah, kalau Timah sebagai anak farmasi yang dari semester 1 juga sebenarnya udah nggak dapat 7 jam, tapi tetap bisa maksimal sih untuk ngelakuin semuanya, tetap bisa ikut lomba, tetap bisa praktikum, tetap bisa kuliah. Yang penting kita sih gimana manage waktunya dan terutama jaga kesehatannya gitu. Nah, yang paling sering juga nih ditanyakan ya, gimana sih cara membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman? Nah, jadi kalau menurut Dija sih, kita harus berani reach out, karena kan setiap orang pasti itu nggak mau nyapa duluan gitu. Jadi apa salahnya kalau kita duluan yang mulai, itu dampaknya juga positif kan bagi kita, kayak membangun public speaking kita juga, atau kedepannya kita juga bakal sering ketemu sama orang-orang, jadi sekalian ngelatih public speaking kita, terus kita juga banyak membangun relasi gitu teman-teman. Nah, jadi ya tipsnya itu harus berani reach out, jangan takut-takut. Nah, mungkin terakhir nih untuk teman-teman di luar sana, adik-adik kita juga yang pengen ikut Filmapres tahun depan,
apa sih tips-tips yang bisa diberikan oleh Mapres Women tahun ini? Kalau dari Dija sih harus dari sekarang tuh mulai search tentang SDGs, terus kita juga kenali potensi diri kita di mana. Terus kan ada tuh persyaratannya kayak membuat karya tulis ilmiah. Nah, jadi kalian harus paham apa yang kalian buat dalam karya tulis ilmiah itu gitu. Terus kalau menurut kalian gimana? Selain itu, kita tuh harus mikirin ide yang out of the box dan bisa kasih kontribusi di SDGs itu. Nah, yang paling penting itu kita ketika buat KTI itu kira-kira masalah apa gitu yang urgent sekarang ini. Itu sih yang menarik. Ya, dan selain itu juga beberapa persyaratan lainnya tuh harus ada capaian unggul dan juga bahasa Inggris. Jadi dari mulai semester awal udah bisa nih mulai ikut lomba-lomba baik basis online maupun offline. Mungkin bisa dimulai dari tingkat kampus, kemudian ke nasional dan bahkan internasional. Jadi jangan takut ikut lomba yang paling pertama. Dan juga untuk bahasa Inggris, hilangkan stigma nggak pandai bahasa Inggris. Karena semua kalau kita belajar pasti bisa. Jadi ini beberapa tips dari mahasiswa berprestasi Women Australia. Yang paling pertama mengenai gagasan kreatif tadi. Kemudian perbanyak lomba untuk memperbanyak capaian unggulan dan juga tetap belajar bahasa Inggris. Itu sih mungkin dari kita semua mengenai Pilmapres untuk selanjutnya. Jadi untuk teman-teman ataupun adik-adik di luar sana yang ingin ikut, jangan ada lagi rasa takut dengan sebutan Pilmapres. Sebenarnya nggak susah itu kok, kalau kalian mau berusaha dan hilangkan mindset harus menang. Karena kalian udah mendaftar di Pilmapres sendiri itu aja, kalian udah menang dari teman-teman lain yang nggak mau sama sekali maju. Harus berani juga sih gitu ya kan. Jadi kayak rasa takut itu hilangin aja gitu. Kita harus berani karena yang kita hadapin juga teman-teman kita. Jadi kayak udah biasa gitu. Terus yang kalau juri-juri biasanya tingkat universitas itu toh dosen-dosen kita juga gitu. Jadi ya udah kayak kita presentasi di kelas gitu. Iya bener. Nah mungkin sekian ya dari kami dari Mapres tahun 2024 untuk calon-calon Mapres di luar sana. Nah semoga ketemu lagi di tahun depan sebagai Pilmapres di tahun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ngobrol bareng sebut. Ada excited kali loh nih. Closingnya gimana?